Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Pati memiliki berbagai sumber daya yang beragam dan menyebar di masing-masing daerahnya. Sumber daya alam yang melimpah seyogyanya dilihat secara mendalam sehingga pemanfaatannya bisa sangat optimal. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi luar biasa yaitu kopi. Salah satunya merupakan kopi Jowo Pati yang ada di Desa Sidomulyo. Tempat ini tidak hanya menyediakan jasa roastery dan produksi kopi, namun juga membuka jasa pelatihan barista yang ditangani sendiri oleh pemiliknya, yaitu Bapak Mutakin. Pada dasarnya gini ya, untuk cafe konsultan itu kan memang sebagai media yang akan menjelaskan proses kopi dari hulu sampai hilir ya. Karena sebelumnya kan gini, dengan potensi kopi di Indonesia ini yang sangat luar biasa, kemudian di Pati sendiri itu kan ada di data kami di 2019 kemarin itu memiliki 2.300 HA itu yang milik petani, sedangkan PTPN Jolong itu memiliki 445 HA. Sebagai gambaran dasar, potensi kopi di Kabupaten Pati di 2.300 HA yang terbagi di 21 desa dan di 4 kecamatan, termasuk kecamatan Gebong, Telogowuwu, Gunung Ungkal, dan Pati, itu kan memiliki tingkatan potensi yang sangat luar biasa sekali. Karena pada dasarnya gini, untuk potensi kopi di Kabupaten Pati sendiri dalam hitungan 2.300 HA itu kan ada angka sekitar 3.500 sampai 4.000 ton setiap tahun. Dari gambaran angka tersebut, jika kita nominalkan akumulasi dengan rupiah, dari bahan bakunya saja potensi kopi di Kabupaten Pati itu ada sekitar 60 sampai 80 miliar ya, itu per tahun. Dan ini yang jarang diketahui oleh masyarakat, termasuk masyarakat Pati pada dasarnya sendiri itu juga belum begitu paham. Makanya kami mencoba mengembangkan gimana caranya mengoptimalkan potensi kopi yang ada di Kabupaten Pati itu diolah di Pati dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, otomatis itu nanti akan berdampak positif. Positif pertama adalah ke petaninya, karena yang mana petani kopi di Kabupaten Pati kita ambil segmen petaninya, gimana caranya petani itu sejahtera. Nah, ini yang mencoba kami angkat dengan adanya cafe konsultan. Itu di situ memang ada beberapa tempat kita diskusi tentang potensi kopi di Kabupaten Pati, ada pelatihan barista, ada pelatihan lain-lainnya. Karena di industri kopi sendiri itu ada 6 profesi sebenarnya yang bisa dilakukan. Pertama ada petani, itu bagian budidaya. Terus kemudian ada prosesor. Prosesor itu adalah profesi yang melakukan proses pengolahan pasca panen. Terus kemudian ada roastery. Roastery itu adalah yang melakukan roasting kayak yang di belakang yang di cafe konsultan lakukan. Terus juga ada barista, ada pengelolaan cafe, ada Q grader, dan di antara masing-masing profesi itu, makanya masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini bisa mengambil salah satunya, karena di antara profesi-profesi tersebut itu masih minim banget, dalam arti lebih banyak lapangan pekerjaannya dibanding tenaga ahlinya. Nah, dari hal itu kami di cafe konsultan sendiri itu mencoba mengembangkan itu, gimana sih caranya agar kita pemberdayaan potensi daerah itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk cafe konsultan sendiri itu kan berawal, untuk kopi Jawa itu berawal dari kopi Jawa ya, sebuah brand kopi Jawa. Kopi Jawa sendiri itu berdiri pada Februari 2014. Awalnya memang kenapa aku membuat produksi saat ini, walaupun di era tahun 2014 itu di Kabupaten Pati belum begitu banyak yang masuk di database pelaku UMKM untuk industri kopi itu baru ada 3. Salah satunya adalah kopi Jawa. Dengan melakukan proses pengolahan menjadi sebuah produk kopi Jawa sendiri itu memang tujuan dasarnya kita mengetahui proses pengolahan kopi itu dari hulu sampai hilir. Kalau proses pengolahan kopi dari hulu sampai hilir kita memahami, kemudian kita memaksimalkan menjadi sebuah usaha, maka
kita akan dapat melakukan meminimalisir tingkat kerugian. Dalam arti misalkan harga kopi di kalangan petani dulunya terjadi penurunan harga disebabkan banyak hal, maka kita bisa mengalih fungsikan, kita mengolah sedikit, mengolah menjadi roast bean atau menjadi produk, sehingga itu memberikan nilai plus, nilai titik tersendiri. Kalau untuk penghargaan di Kopi Jawa sendiri itu memang banyak ya, banyak diantaranya kayak misalkan lomba uji cita rasa. Kalau yang piagam yang di sini kan lomba uji cita rasa Kabupaten Pati itu dari 21 desa penghasil kopi di Kabupaten Pati, itu memang saya peringkat 1 itu dengan skor 83,42. Adapun yang menilai skor-skor ini kok bisa dapat skor itu yang dinilai apanya. Untuk uji cita rasa kopi itu ada 13 item yang dinilai, seperti contoh fisik, aroma, terus aftertaste, body, flavor, dan lain-lainnya. Kemudian dari masing-masing komponen itu tadi dikalkulasi jadi satu, kemudian dijumlahkan. Kalau skornya itu di atas 80 untuk kopi Arabica itu masuk kategori kopi specialty. Sedangkan kalau untuk Robusta itu masuk kategori fine Robusta. Jadi kita harus membedakan. Specialty itu adalah untuk penghargaan untuk kopi Arabica. Kalau fine itu adalah penghargaan untuk kopi Robusta. Terus kemudian itu yang natural. Yang full wash saya mencoba mengikuti juga KKSI. KKSI itu kontes kopi specialty, yang mana itu kontes kopi paling bergengsi yang ada di Indonesia. Dari KKSI yang pernah saya ikuti, lomba uji cita rasa kopi specialty itu, dari 367 peserta se-Indonesia, saya peringkat 5. Itu yang di situ ya, peringkat 5 itu dengan skor 87,85. Itu merupakan skor tertinggi sejauh ini. Itu mencetak sejarah. Yang mana KKSI, kenapa KKSI itu ajang uji cita rasa yang paling bergengsi? Karena dari penilainya, penilai lomba uji cita rasa itu adalah seorang Q grader. Q grader itu adalah orang, profesinya adalah orang yang mengetahui cita rasa. Jadi mereka mendeteksi cita rasa kopi dari mulai alurnya, letak perkebunannya, letak geografisnya, ketinggiannya berapa mdl, sampai varietas kopinya terdeteksi. Dan di KKSI, setiap KKSI setiap tahunnya itu ada 14 juri dari 6 negara itu yang sebagai penilainya atau dewan jurinya. Terjualbelikan tuh gini, memang yang namanya kita pelaku ya di hulu itu yang namanya proses kopi itu kan dari hulu sampai ini. Kalau kita di hulunya di lingkungan UMKM sendiri, kita memang banyak segmen pasar ya sebenarnya yang bisa kelola, tergantung manajemen kita ya. Kalau di 2014 sampai 2016 dulunya waktu saya membangun itu, memang saya hanya pure di promosi. Jadi nggak ada hitungan HPP-nya, harga produksinya per kian, menguntungkan siang, nggak ada. Jadi saya hanya fokus di produksi, hanya fokus di promosi. Jadi sistem promosi yang saya lakukan sejak 2014 sampai 2016 itu memang saya memberikan ke banyak orang, karena tujuan memang promosi, walaupun itu memang mengeluarkan banyak biaya. Karena pentingnya kita melakukan promosi, karena kalau kita tanpa menggunakan promosi, hampir dibilang mustahil produk kita akan laris. Terus baru setelah 2016 kami menata kembali manajemen, mengolah gimana sih cara kita menjual produk ini agar laku, agar baik. Akhirnya kami mencoba mengikuti beberapa aturan kebijakan, baik itu kebijakan edar kayak PIR, TPR itu kan surat izin edar ya. Kemudian dilengkapi lagi dengan LP POM MUI, yang mana di situ mencantumkan label halal. Terus kemudian lagi di Kopi Jawa Pati, juga Kopi Gayeng Pati dan Kopi Raja Malang, kan saya memiliki tiga brand sebenarnya, yang itu mewakili beberapa proses pengolahan pasca panen. Juga mengikuti sertifikasi organik. Jadi perkebunan kopinya itu yang dilakukan sertifikasi, diuji residu kimianya berapa,
Kalau di kami yang melakukan sertifikasi organik itu dari Innovis dari Bogor, itu memang bertahan 3 tahun, itu mulai di 2018. Adapun segmen pasar yang selama ini saya lakukan memang hampir menjajah seluruh wilayah ya, dari mulai jangkauan Jawa nyampe Sumatera, Kalimantan, dan beberapa wilayah lainnya, Bali dan sekitarnya, bahkan nyampe tembus di beberapa pasar internasional, diantaranya di Hong Kong itu mengisi pasar Indo Hong Kong. Jadi di luar negeri itu ada semacam pasar-pasar tradisional Indonesia yang ada di luar negeri. Terus di Taiwan juga ada, terus di daerah Timur Tengah juga ada. Itu untuk gambaran pasar saat ini.